Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur dan bersukacita karena anugerah Tuhan yang selalu kita alami dan rasakan setiap hari. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kembali kami ada karena kemurahan Tuhan. Kami sungguh percaya hal-hal baik Tuhan sediakan bagi kami. Ada mujizat, ada pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami Tuhan supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 4 ayat yang ke-6. Tertulis demikian, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah survei pada tahun 2023 menanyakan responden tentang apa yang dilakukan dengan barang-barang bekas dan yang tidak terpakai. Sebagian menjawab dijual, dan ada yang menjawab dibuang, dan ada juga yang menjawab didonasikan kepada organisasi sosial, atau diberikan kepada teman dan keluarga. Kalau barang bekas itu masih layak pakai, tidak akan jadi masalah. Tapi menjadi kurang baik apabila barang bekas atau tak terpakai itu diberikan dalam keadaan rusak dan tidak berfungsi. Dan menjadi lebih tidak etis lagi bila barang bekas yang rusak itu diberikan sebagai hadiah yang dibungkus rapi dengan kertas kado. Di masa perjanjian lama, ada saja orang-orang yang memberikan korban persembahan yang tidak pantas kepada Tuhan. Seperti misalnya binatang yang cacat, buta atau sakit, binatang curian, atau binatang lain yang sebenarnya tidak pantas untuk diberikan sebagai korban persembahan. Dalam Mazmur 4 ayat yang ke-6 ini tertulis, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Dalam perjanjian lama, korban dipersembahkan sebagai wujud pengakuan dosa, ucapan syukur ataupun permohonan doa. Dan ada syarat bagi korban yang dipersembahkan, yaitu korban itu adalah harus yang terbaik, tidak bercacat dan tidak kekurangan satu apapun. Korban yang diberikan haruslah yang berkualitas, sebab korban yang demikianlah yang berkenan dan yang dikehendaki Tuhan. Dalam ayat ini saudara, ada hal yang lebih dalam, suatu makna yang lebih esensial dari sekedar korban persembahan lahiriah berupa binatang. Korban yang benar itu adalah kehidupan dalam kekudusan dan ketaatan kepada Tuhan. Dalam 1 Samuel 15 ayat 22, kita semua diingatkan tentang ketaatan yang lebih baik daripada korban. Tuhan merindukan ketaatan kita, hati yang sungguh-sungguh mengasihi Dia, yang hidup dalam kebenaran. Bukan sekedar memberi korban, tapi benar-benar hidup dalam kehendak-Nya. Ada kalanya kita terjebak dalam pola di mana kita merasa kita sudah berkorban melalui pelayanan, persembahan, ibadah yang kita lakukan. Tapi semuanya itu kita kerjakan dengan hati yang tidak bersukacita, tidak rela, dan setengah-setengah kepada Tuhan. Bahkan lebih daripada itu kita bersungut-sungut dan tidak sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Kita mungkin memberikan waktu kita, tenaga kita, bahkan harta untuk pekerjaan Tuhan. Tapi iman dan hati kita tidak tertuju kepada Tuhan. Dalam Roma 12 ayat yang pertama, di situ dikatakan tentang bagaimana kita hendaknya berkorban kepada Tuhan dengan cara mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadah kita yang sejati.
itu adalah korban yang benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah mengawali tahun ini kita memiliki hidup yang berkorban secara benar bagi Tuhan. Kita memberi diri kita untuk Tuhan, melayani Dia, mengasihi Dia, taat melakukan firman-Nya, hidup dalam iman dan kesetiaan kepada Tuhan. Korban yang benar bukan hanya sekedar apa yang kita berikan kepada Tuhan, tapi bagaimana kita memberikannya dan bagaimana kita hidup menuruti kehendak-Nya. Roh Kudus akan menolong dan memampukan kita untuk hidup seturut kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, mengajarkan kepada kami Tuhan untuk kami memiliki kehidupan yang berkorban. Dan bukan hanya sekedar berkorban, tapi berkorban yang benar kepadamu. Ampuni kami kalau selama ini kami merasa diri kami sudah berkorban, tapi sebenarnya kami tidak benar-benar berkorban kepadamu Tuhan. Ampunilah kami dan kuduskan hidup kami. Tolong kami untuk sungguh-sungguh memberi diri bagi Tuhan, mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkatilah kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas dan aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami Tuhan. Jadikan kami berhasil dan berkemenangan di dalam segala perkara yang kami kerjakan. Kami berdoa, mohon lawatan Tuhan atas setiap kami. Jamahlah yang sakit, sembuhkan dan sempurnakan tubuh kami. Kuatkanlah yang lemah, dan berikan semangat baru kepada yang berputus asa. Lepaskanlah yang terikat terbelenggu dosa dan yang terikat kuasa kegelapan. Berikan kemenangan oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Dan nyatakanlah pertolongan-Mu Tuhan yang ajaib, kuasa-Mu yang dahsyat bagi setiap kami yang sedang dalam persoalan, jalan buntu, yang membutuhkan solusi, dan mujizat-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan menyerahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Bersama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.